Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi di channel Saum PRW untuk sesi ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengkaji surat Al-Baqarah sampai 171. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 176 ya. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan saja untuk sesi kali ini, surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 176 ya, dengan tema pada ayat 172 sampai 176 ini menyembunyikan kebenaran, laksana atau seperti menelan bara api. Ya, saudara semua, sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita baca dulu ayatnya. Anda bisa menyimak atau sambil mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma ukhilla bihi li ghairillah famanittura ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Hadirin sekalian, seperti biasa kita melanjutkan kajian untuk sesi bahasanya ya. Kita mulai dari ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha ini huruf nida ya, untuk memanggil. Yang dipanggil adalah munada ya. Di sini yang dipanggil adalah alladzina amanu. Alladzina isim mausul, amanu adalah jumlah silahnya. Kemudian dipanggil untuk apa? Untuk menelaah atau untuk memperhatikan sebuah perintah ya. Perintahnya adalah kulu ya. Ini adalah fiil amr. Asal katanya atau fiil madinya adalah akala. Akala ya kulu kul untuk satu orang. Kemudian kalau untuk jamak kulu, ini jadi ada fiil dan fa'il, fiilnya kulu, kemudian fa'ilnya antum, kemudian maf'ulnya adalah ma razaqnakum min thayyibati atau min thayyibati ma razaqnakum. Ini satu frasa lah ya, rangkaian sibugul jumlah ini ya. Jadi min thayyibati ma razaqnakum ya. Min huruf jar, thayyibati-nya majrur. Nah, di sini thayyibati ma ya. Dia idhofah dengan ma, kemudian ma-nya adalah isim mausul, kemudian razaqnakum-nya adalah jumlah silah. Razaqnakum di sini ada fa'il nahnu, kemudian razaqo-nya fi'il, kum-nya maf'ul ya. Jadi di sini jumlah silahnya mengandung satu jumlah fi'liyah, ada fi'il, fa'il, dan maf'ul ya. Dia menerangkan kepada ma. Kemudian perintah yang berikutnya, kalau tadi perintah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, kemudian yang kedua ya ayyuhalladzina amanu usykuru lillahi ya. Nah, ini disambungkan dengan wawunya ataf ya. Jadi dia ma'dhuf kepada fi'il amr yang pertama ya. Jadi panggilan yang kedua atau perintah yang kedua adalah usykuru lillahi. Usykur dari kata syakara ya. Syakara yashkuru usykur. Usykur ini fi'il amr, kalau untuk jamak usykuru.
kemudian fiil fa'il, fiilnya uskuru, fa'ilnya antum, kemudian lillahi, li huruf jar, Allahi-nya majrur ya. Nah, ini menjadi maf'ul ya. Kemudian in kuntum iyyahu ta'buduna. In kuntum ini huruf syarat ya. Apa jawab syaratnya tadi di depan ya. Jadi yang ini washkuru lillahi ini jawab syaratnya. Syaratnya adalah in kuntum iyyahu ta'budun. In itu huruf syarat, kemudian kuntum ini isim apa namanya di sini ada kana ya, kana, kanu, kanat, kanata, kuna, kunta, kuntuma, kuntum ya. Nah, di sini ada antum. Jadi ini ada isim kana antum, kemudian ada khobar kana. Khobar kananya adalah iyyahu ta'buduna ya. Kemudian kuntum iyyahu ta'budun ini adalah syarat. Yang tadi jawab syaratnya adalah usykuru lillahi ya. Iyyahu ta'buduna ya. Ini iyyahu ini menjadi apa ya? Kalau diterjemahkan tuh hanya ya, hanya. Kemudian hu-nya maf'ul, kemudian ta'budunanya fiil ya. Ta'buduna itu fiil dan fa'il. Fiilnya ta'budu, kemudian fa'ilnya antum ya. Berikutnya innama harrama alaikumul maitata ya. Innama ini ada huruf inna, kemudian isim innanya adalah apa namanya? Atau ini ya, apa namanya? Innama itu ini artinya hanya ya. Kemudian harrama alaikumul maitata ya, ini harrama ini dia fiil ya. Harrama ini fiil, kemudian fa'ilnya huwa-nya kembali kepada Allah ya. Kemudian al maitata yang maf'ul ya. Ini karena dia baris fathah statusnya mansub. Kemudian alaikum ini huruf jar dan majrur ya. Ini muta'alliq ya kepada harrama. Jadi fa'ilnya Allah, huwa ya. Kemudian harramanya fi'il, al-maitatanya maf'ul. Kemudian yang kedua, al-maitata waddama ya. Jadi ini maf'ul yang kedua ya. Kalau tadi al-maitata, kemudian ad-dama ya. Ini maf'ul yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah lahmal khinziri, ini maf'ul yang ketiga. Kemudian yang maf'ul yang keempat itu adalah ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, jadi ada maf'ul yang keempat. Nah, cuman maf'ul yang keempat itu bentuknya ini isim mausul dan jumlah silah. Ma ini isim mausul, kemudian dijelaskan oleh uhilla bihi li ghairillah. Uhilla ini fi'il madi majhul ya, fi'il madi majhul jadi berawalan di ya. Berikutnya faman kan kalau ini ya, kalau aslinya faman ya, idturra. Jadi kalau bacanya sambung faman idturra ya. Ghairu baghin wala adin ya. Ini man itu syarat ya. Kemudian ini huruf syarat ya, kemudian idturra ghairu baghin wala adin ini syaratnya. Berikutnya fala isma alaih ini jawab syaratnya. Fala isma alaih. La-nya ini huruf nafi, isma alaihi-nya atau ini isim la, yang ini apa ismanya isim la, alaihi-nya jadi khobar la ya. Tapi fala isma alaihi ini menjadi syarat ya, apa menjadi jawab syarat dari faman dzurra ghairu baghin wal adin. Berikutnya innallaha ghafurur rahim ya. Innallaha ghafurur rahim, ini ada huruf inna, Allah hanya menjadi isim inna, ghafurur rahim itu menjadi khabar inna. Berikutnya innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi. Inna ini isim apa, ini ada huruf inna, berarti setelah ada huruf inna berarti ada isim inna. Isim innanya adalah alladzina. Nah, alladzina ini isim mausul, maka dia dijelaskan oleh jumlah silah, yaitu jumlahnya adalah yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi. Ini yaktumuna ini jumlah fi'liyah ya. Berarti ini di sana ada ya fi'il, fa'il dan maf'ul.
fiilnya yaktumuna, kemudian fa'ilnya hum ya, kemudian maf'ulnya adalah ma anzalallahu minal kitabi. Ma-nya ini menjadi maf'ul, tapi ma ini adalah isim mausul yang dijelaskan lagi oleh anzalallahu minal kitabi. Kemudian wayashtaruna ya. Wayashtaruna ini kalau tadi yaktumuna ya, alladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi, kemudian yang kedua alladzina yashtaruna bihi tsamanan qalilan ya. Alladzina yaktumuna itu yang pertama, kemudian yang kedua alladzina yashtaruna bihi tsamanan qalilan. Yashtaruna ini juga sama jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyahnya ini ada yashtaruna. Nah, ini fiilnya yashtaruna, kemudian fa'ilnya ada hum di sini. Kemudian tsamanan qalilannya dia maf'ul ya. Kemudian tadi kan ada inna, ada isim inna dan ada khobar inna ya. Nah, alladzina tadi itu isim innanya, kemudian khobar innanya adalah ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar ya. Jadi khobar innanya agak panjang, isim innanya juga agak panjang, khobar innanya juga agak panjang ya. Nah, di sini keterangannya adalah ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar. Nah, di sini khobarnya juga berbentuk jumlah ya. Di sini jumlah ismiyah. Isimnya adalah ulaika ya, ini isim isyarah kata tunjuk. Maka di sini karena jumlah ismiyah berarti ada mubtada dan ada khobar. Mubtadanya ulaika, kemudian khobarnya adalah ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar ya. Di sini jadi ada kalimat yang bertingkat ya. Di sini ada mubtada khobar. Sedangkan kalau kembali kepada dari alazina yang tadi yang pertama ya, alazina yaktumuna, alazina yashtaruna, itu khobar itu menjadi mubtadanya, kemudian khobarnya adalah ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar ya. Maknya ini isim mausul, kemudian ya'kulunanya jumlah silah ya. Nah, jumlah silahnya itu terdiri dari jumlah fi'liyah ya. Jadi kalau misalnya nanti diperhatikan banyak kalimat-kalimat yang bertingkat yang memang perlu dipahami. Ketika nanti memahami maknanya, kita bisa fokus kepada mana yang menjadi subjeknya, pokok kalimatnya, yang menjadi khobarnya ya, menjadi keterangannya ya, menjadi predikatnya. Di sini yakuluna itu adalah keterangan dari ma ya. Tapi dia sendiri dia berbentuk jumlah fi'liyah, berarti ini ada fa'il dan fa'il, ada fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yakuluna, fa'ilnya hum ya. Kemudian fi butunihim ilan naro ya, ini yakuluna ilan naro ya, an-naronya menjadi maf'ul di sini ya. Fi butunihim ini huruf jar dan butuni majrur, himnya idhofah. Kemudian wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati ya. Kalau tadi ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar itu menjadi khobar yang pertama, kemudian ini khobar yang kedua adalah la yaktumuna la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, ini khobar yang kedua ya. Nah, khobar yang kedua bentuknya adalah berbentuk jumlah fi'liyah juga ya. Tapi di sini diawali dengan la ya. Ini huruf nafi ya. Di sini ada kallama yukallimu. Kallama yukallimu hum Allahu ya. Ini fa'ilnya Allah, kemudian kallama yukallimu fi'ilnya, humnya maf'ulnya ya. Kemudian yaumal qiyamati ini keterangan ya. Berikutnya wala yuzakkihim. Ini juga ada keterangan tambahan ya, atau khobar yang ketiga ya, wala yuzakkihim. Sama di sini ya, fa'ilnya Allah, zakka yuzakki ya. Yuzakkihim di sini maf'ulnya him ya. Kemudian walakum azabun alimun ya. Nah, walakum azabun alimun ini kalimat baru ya. Nah, di sini azabun alimun menjadi mubtadanya, lakum menjadi khobarnya ya. Kemudian tadi ada ulaika yang pertama, ini ada ulaika keterangan tambahan lagi ya. Ulaika ladzina ishtarahu dhalalata bil huda ya.
Jadi ada keterangan tambahan menunjuk kepada cerita yang di atasnya, yaitu ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Ini mubtada'nya ulaika, kemudian alladzina ishtarau dhalalata bil huda, ini khobarnya. Kemudian alladzina ini khobar yang memang berbentuk jumlah ismiyah ya. Di sini alladzina isim mausul dijelaskan oleh ishtarau dhalalata bil huda ya. Ini jumlah silanya. Ishtarau ya, ishtarau ya, ishtarau ya. Kemudian ini fa'ilnya hum, fi'ilnya ishtara, kemudian ad-dhalalata bil huda, ini maf'ulnya ya. Kemudian wal azaba bil maghfirah ya. Ini al azaba bil maghfirah, jadi ada maf'ul yang kedua. Kalau maf'ul yang pertama tadi ishtarau ya. Ini yang pertama, maf'ul yang pertama ad-dhalalata bil huda. Kemudian maf'ul yang kedua adalah wal azaba bil maghfirah ya, maf'ul yang kedua. Kemudian fama asbarahum alan nar ya. Ini keterangan lanjutan dari ulaika ya, ulaika alladzina tadi ya. Nah, ini alladzinanya ma asbarahum alan nar ya. Berikutnya zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi ya. Ini zalika juga ini isim isyarah ya. Ini kata tunjuk ya. Kemudian khobarnya ini mubtada'nya, kemudian khobarnya adalah bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi. Nah, di sini ada bi anna. Anna di sini ada huruf anna ya. Di mana setiap ada huruf anna berarti ada isim anna dan ada khobar anna ya. Nah, isim ananya Allah, khobarnya adalah nazzalal kitaba bil haqqi. Nazzala ini fi'il madhi. Ya. Kemudian fa'ilnya Allah ya, kemudian alkitab bil haqqinya maf'ulnya ya. Kemudian wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'in ya. Di sini inna ya, ini ada huruf inna lagi ya. Ada huruf inna lagi berarti ada isim inna dan ada khobar inna ya. Nah, ini isim innanya adalah alladzina ya alladzina ikhtalafu. Jadi kalau baca sambung alladzina ikhtalafu fil kitabi, kemudian khobarnya adalah la fi shiqaqin ba'in ya. Ini isim innanya, khobarnya adalah la fi shiqaqin ba'in. Hadirin sekalian, itu kira-kira kajian bahasanya ya. Mohon maaf agak dipercepat ya, karena barangkali agar tidak terlalu lama dalam kajian bahasa, karena memang kalau kita sudah mempelajari atau mengkaji dari ayat-ayat sebelumnya, mungkin banyak persamaan-persamaan kajian bahasa, jadi saya tidak perlu mengulang. Kalaupun perlu diulang ya mungkin hanya sekilas saja ya. Kita masuk kepada kajian maknanya. Kita mulai dari ayat 172 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Karena ini panggilan ya. Wahai orang-orang yang beriman ya. Nah, saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu orang beriman ya. Nah, di sini yang dipanggil adalah orang yang beriman, yang mendapat seruan, yang mendapat perintah. Nah, perintahnya adalah kulu ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu perintah yang pertama. Kulu itu perintahnya asal katanya akala. Akala itu artinya makan ya. Makanlah ya. Tapi tentu bukan hanya sekedar makan, tapi makan minumlah ya, atau santaplah kan gitu ya, atau nikmatilah apa, seraplah kan gitu ya. Makan itu kan dalam arti proses untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh, kemudian nanti diproses, diserap sehingga menjadi energi ya, menjadi pertumbuhan ya, dan seterusnya. Nah, tapi syaratnya atau objeknya adalah min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang telah aku kirimkan kepadamu, atau dari yang telah aku rezekikan kepadamu, dari yang thayyibatin, dari yang baik ya, min thayyibati ma razaqnakum. Nah, hadirin sekalian, ini bahasanya gamblang ya, artinya bahasanya jelas ya, sehingga ini menjadi katakanlah kalimat yang muhkamat
bahasa yang jelas yang memang menjadi nanti acuan atau pedoman hidup ya, menjadi peraturan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan minumlah, santaplah, seraplah dari yang baik-baik, dari yang telah Allah rezekikan kepada kita semua. Ya, itu kalau dari sisi fisik ya, tinjauan fisik. Kemudian kalau dari sisi tinjauan non fisik ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum, ingat setiap perintah untuk kulu itu juga kan memang mengandung dua arti, bisa makan jasmani ya, atau makan yang nilainya rohani ya. Nah, tentu kalau makan yang jasmani untuk kebutuhan jasmani, untuk kebutuhan tubuh, untuk kesehatan, untuk untuk energi, untuk pertumbuhan dan sebagainya, maka yang dikonsumsi adalah kebutuhan jasmani yang bernilai thayyib ya, yang bernilai thayyib, ma razaqnakum ya, dari rezeki-rezeki yang Allah turunkan yang bernilai thayyib. Kemudian kalau tinjauannya adalah nanti santapan rohani, maka yang disantap, yang diserap, yang dicerna oleh alam pikiran. Kalau makanan jasmani dicerna oleh lambung, kemudian kalau makanan rohani tentu yang dicerna oleh alam pikiran ya. Tentu yang diserap, yang dicerna adalah ajaran-ajaran yang thayyib yang Allah turunkan. Sehingga dengan begitu maka usykuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ketika jasmaninya sudah sehat karena mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, mengkonsumsi makanan-makanan yang memang dirizkikan Allah, kemudian maka hidup sadarlah kalian dengan ajaran Allah ya. Artinya mensyukuri kehidupan-kehidupan yang memang Allah sudah karuniakan dari sisi fisik dan sisi rohani ya. Jadi ketika kita sudah menyantap makanan-makanan fisik untuk kebutuhan kesehatan jasmani, kemudian kita juga menyantap makanan-makanan rohani untuk kebutuhan kesehatan jiwa, maka usykuru lillahi ya, hidup saudara kalian dengan ajaran Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya ingin mengabdi hidup hanya menurut ajarannya ya, hanya kepadanya. Kemudian peraturan berikutnya adalah innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian itu al-maitata, yaitu bangkai, mayit ya, bangkai. Kemudian waddama ya, yaitu darah. Kemudian walahmal khinzir, yaitu daging babi ya. Kemudian yang berikutnya adalah wama ukhilla bihi li ghairillah, dan segala jenis sembelihan yang tidak didasari dengan ajaran Allah. Jadi Allah ini bahasanya juga bahasa jelas, bahasa gamblang ya, menjadi bahasa hukum. Yang pertama, Allah telah mengharamkan atas kalian itu al-maitah, bangkai ya. Kemudian yang kedua darah, yang ketiga daging babi, kemudian yang keempat adalah segala jenis sembelihan yang tidak didasari dengan ajaran Allah. Itu secara fisik ya, artinya bangkai ya mau baru atau mau lama, kalau dia nanti bernilai bangkai ya, maka itu haram. Kemudian yang kedua itu darah ya, itu juga bernilai haram. Kemudian yang ketiga daging babi, ya tentu di sini ngomongnya daging babi. Apakah kalau cuma ngomongnya daging babi terus nanti tulangnya enggak, terus misalnya hatinya enggak, kemudian ususnya enggak dan sebagainya. Ini bahasa yang memang perlu dipahami bahwa ada bahasa yang memang katakanlah kalau disebutkan sebagian untuk berarti keseluruhan, atau sebaliknya disebutkan keseluruhan untuk berarti sebagian. Misalnya saya ungkapkan kalau misalnya kita datang ke warung nasi gitu kan tujuannya mau makan. Tapi apakah nanti warung nasi hanya jual nasi? Tentu dia jual nasi dengan aneka lauk pauknya, dengan aneka minumannya dan sebagainya. Atau sebaliknya,
bahasa yang digunakan keseluruhan untuk sebagian. Misalnya kalau dalam pertandingan sepak bola, Indonesia mengalahkan Thailand misalnya. Bahkan yang bertanding sepak bola cuma 11 orang, ya. Tapi itu menggambarkan mewakili keseluruhan. Jadi ada bahasa yang memang digunakan sebagian untuk keseluruhan atau bahasa yang digunakan keseluruhan untuk sebagian. Jadi ketika dibicarakan walafal khinzir, ya itu sebagian untuk keseluruhan, artinya memang sudah semua bagian dari babi itu haram, ya. Kemudian binatang-binatang lain yang memang disembelih li ghairillah, tidak dengan tata cara yang Allah ajarkan. Nah, 4 kelompok itu yang memang diharamkan. Kemudian ada ada pengecualian, ya. Faman iturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih, ya. Jika di antara kalian itu memang ada yang kondisinya keterpaksaan, namun bukan berarti dia menyukai, ya. Misalnya ada orang yang sakit yang memang obatnya itu harus didatangkan dari hal-hal yang sudah dilarang tadi, ya. Atau memang kondisinya saat genting di mana orang pilihannya kalau tidak makan dia mati, atau sebaliknya karena memang sudah mungkin tidak ada lagi benda-benda yang memang bisa dikonsumsi, ya, untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak makan maka dia mati. Nah, ya mau tidak mau situasi seperti itu masih ditolerir, ya, para isma alai, tidak ada dosa, ya. Tapi itu hanya untuk sebatas memenuhi kebutuhan hidup dan tidak berlebihan. Innallaha ghafurur rahim, ya. Allah dengan ajarannya itu maka memberikan perubahan, ya, maka merombak, ya, maka memberikan pengampunan, ya, untuk situasi-situasi yang memang Allah sudah tentukan. Kemudian kalau ini tinjauan fisik, ya, tadi sudah disebutkan ada maitata, ya, bangkai, ada adama, darah, adalah mahinzir, ada daging atau babi, ya. Kemudian ukhilla bihi li ghairillah, ya, benda-benda lain yang dikorbankan, yang disembelih tidak sesuai dengan ajaran Allah, ya. Nah, kemudian kalau tinjauan barangkali tinjauan non fisik, ya, atau tinjauan budaya, maka maitata ini tentu kalau bangkai itu kan benda yang memang mati, ya. Berarti ya yang tidak boleh juga yang saling mematikan, yang saling membunuh, saling mencelakakan, ya. Kemudian saling tumpah darah, ya. Kemudian kalau lahmal khinzir, babi yang diharamkan, ya, memang sifat atau kelakuan karakter yang memang seperti babi, ya. Kemudian tentu wa ma ukila bi ghairillah, produk-produk lain yang memang tidak sesuai dengan bimbingan tuntunan ajaran Allah. Berikutnya, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yang mengumpat, orang-orang yang memutarbalikkan fakta, ya, orang-orang yang berlaku kazaba, berlaku bohong, ya, suka menyebarkan fitnah, suka menyebarkan hoax, ya. Bagi mereka itu, ya, menyembunyikan ajaran Allah, ya, ma anzalallahu, menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan. Allah telah menurunkan ajarannya, kemudian ketika Allah sudah menurunkan ajarannya, maka ajarannya harus disampaikan seluas-luasnya kepada umat manusia. Tapi mungkin manakala menurut saya ini ajarannya ternyata menyinggung saya, ya, maka ini saya sembunyikan, saya tidak sampaikan, ya. Jadi itu yang tidak boleh. Jadi ketika Allah sudah menyampaikan wahyunya, petunjuknya, pedomannya kepada kita semua, maka ajarannya harus disampaikan seluas-luasnya. Mau enak atau tidak, ya, mau menyindir seseorang apa tidak, pokoknya ini Allah sudah sampaikan, ya, sudah, kita hanya melanjutkan saja, ya, melanjutkan saja, meneruskan saja apa yang sudah Allah sampaikan. Tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada yang diputar balikan.
Kemudian yaktubuna ma anzalallahu minal kitabi, ya, ajar Allah yang sudah termaktub dalam Alkitab. Kemudian wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan ada juga orang yang di samping dia memutarbalikkan fakta, dia menyembunyikan kebenaran dari Allah. Kemudian ada juga orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ya. Dia dengan harga yang mahal pun tidak boleh, apalagi dengan harga yang murah, gitu ya. Nah, memperjualbelikan itu artinya ini ayat-ayat Allah memang yang disampaikan untuk tujuan-tujuan ekonomi, ya, untuk tujuan-tujuan dapat duit, untuk tujuan-tujuan mencari materi. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar. Perumpamaan orang-orang yang berlaku demikian, yang pertama tadi menyembunyikan ayat Allah, kemudian yang kedua adalah memperjualbelikan ayat Allah, ya. Maka perumpamaan yang mereka itu adalah seperti orang yang memakan di dalam tubuhnya, di dalam perutnya itu bara api, ya, ilan nar. Jadi kalau memang secara fisik orang nggak mungkin juga, ya, makan bara api, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma sekedar gambaran-gambaran visual, ada juga kadang-kadang iklan-iklan misalnya produk-produk yang obat-obat panas dalam gitu kan, suka menampilkan visual itu pakai gambar-gambar seolah-olah di tenggorokan ini ada bara api gitu kan, atau misalnya di dalam perut ada api yang bergejolak, ya. Nah, ini sebagai hanya ungkapan saja. Jadi orang-orang yang menyembunyikan ayat Allah atau orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah itu pada hakikatnya dia itu seperti membakar, seperti menelan bara api, seperti membakar kehidupannya sendiri, ya. Atau kehidupannya dipenuhi dengan kehidupan-kehidupan yang seolah-olah seperti api yang membakar musnah kehidupannya. Kemudian wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nah, ini kalau bahasa yang lurus-lurus saja, bahasa yang secara kamus saja kita terjemahkan, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mengajak bicara mereka itu, orang-orang yang yaktumunal kitab dan yang yashtaruna bihi tsamanan qalila. Allah tidak mengajak bicara mereka itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, saya ingin sedikit memperdalam istilah yaumal qiyamah, ya. Kalau selama ini kita memahami yaumal qiyamah itu hari kiamat. Hari kiamat itu kapan? Hari kiamat itu nanti ketika alam semesta ini dihancurkan, kemudian nanti ada lagi setelah dihancurkan ada lagi hari kebangkitan manusia yang sudah alam semesta yang sudah dihancur tadi, kemudian manusia-manusia dibangkitkan lagi, kemudian setelah dibangkitkan lagi dan seterusnya, ya, prosesnya nanti, kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, yaumal qiyamah itu apakah tidak bisa untuk hari ini, gitu ya. Nah, saya kembali kepada istilah al-qiyamah. Nah, al-qiyamah itu asal katanya koma yakumu qiyamah. Kalau anak sekolah dulu istilahnya, kalau ada guru baru masuk kelas, nanti ada ketua kelas yang menyiapkan barisan, ya, istiqdadan, ya, kemudian kiaman, ikhtiroman, dan seterusnya. Kiamah itu dari kata koma yakumu kiamah. Kiamah itu artinya berdiri, ya. Berarti kalau yaumul kiamah itu hari berdirinya, hari tegaknya. Tapi kenapa bisa diartikan hari kehancuran? Ya, artinya begini. Ketika al-qiyamah itu bisa punya dua arti. Satu arti yang memang berarti berdiri, tegak. Satu arti yang memang berarti hancur, musnah. Sama seperti misalnya istilah teras. Misalnya. Teras itu bisa berarti di atas, bisa berarti di bawah. Kalau misalnya kita ngomong teras rumah, berarti itu artinya adanya di bawah. Tapi kalau kita pakai kalimatnya adalah pejabat teras, itu artinya nilainya di atas. Jadi kata teras itu bisa berarti di atas atau bisa berarti di bawah. Atas dan bawah itu adalah punya arti yang saling bertolak belakang, yang satu tinggi, yang satu rendah. Sama dengan istilah al-qiyamah. Al-qiyamah itu dari kata koma itu bisa berarti
tegak bisa berarti hancur. Nah, ketika terjadi peristiwa al-qiyamah, ada yang ditegakkan dan ada yang dihancurkan. Kalau yaumul qiyamah ini adalah hari tegaknya ad-din, yaumiddin, ya, hari tegaknya peraturan agama, hari tegaknya kitabullah, hari tegaknya undang-undang Allah, hari tegaknya peraturan-peraturan Islam, ya, maka ada yang dihancurkan, yaitu orang-orang yang selama ini mengikuti peraturan-peraturan di luar ajaran Islam. Atau bahasanya adalah ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika yang hak ini ditegakkan, maka yang batil dihancurkan. Yang batil itu hancur dengan sendirinya. Jadi ketika yaumul qiyamah ini hari tegaknya peraturan, hari tegaknya hukum, hari tegaknya ketentuan-ketentuan yang memang harus diundangkan, harus yang ditegakkan, maka orang-orang yang selama ini melanggar ketentuan, dia merasa dihancurkan. Dia akan tersisih, akan tertinggal. Jadi di sini wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, ya, Allah dengan ajarannya ini tidak akan menawarkan bagian, atau tidak ada bagian dari mereka yang tadinya menyembunyikan ajaran Allah, tidak ada bagian, tidak ada porsi, tidak ada kesempatan bagi mereka-mereka yang tidak suka menjual belikan ayat-ayat Allah pada saat undang-undang ini ditegakkan, pada saat yaumuddin ini ditegakkan, pada saat peraturan Allah itu diwujudkan, pada saat Mahdi dan Munawwarah itu ditegakkan. Wala yuzakihim, ya, bagi mereka juga tidak ada pensucian, ya, tidak ada pembersihan, ya. Artinya bagi mereka yang berpegang teguh pada prinsip suka menjual ayat-ayat Allah atau suka menyembunyikan ayat-ayat Allah, suka menyembunyikan yang hak, menyembunyikan kebenaran, maka bagi mereka tidak ada pembersihan, tidak ada gratis, tidak ada grasi, tidak ada pengampunan, ya. Yang yang dibersihkan, yang disucikan hanya bagi mereka-mereka yang mau memurnikan ajaran Allah. Bagi mereka adalah azabun alim, ya, bagi mereka yang tadi yahtumuna Alkitab, ya, atau yahtumuna ma anzalallah, kemudian bagi mereka yang yashtaruna bihi tsamanan qalila, bagi mereka adalah azabun alim. Kemudian ulaika allazina ishtarawud dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Sama seperti tadi, ya, ulaika bagi mereka-mereka yang tadi yahtumuna Alkitab, kemudian yang yashtaruna bihi tsamanan qalila, ya. Di sini ulaika allazina ishtaraw dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Bagi mereka yang suka menjual belikan atau yang menukar al-huda dengan adolalah. Bagi mereka yang menjual, melepaskan kebenaran, petunjuk al-huda, dan mereka mengambil kesesatan, adolalah, ya. Kemudian bagi mereka itu adalah wal azaba, atau yang berikutnya adalah mereka lebih memilih al-azaba dibanding al-maghfirah, ya. Mereka lebih suka menjual al-maghfirah dibanding mereka lebih suka menjual al-maghfirah dan mengambil al-azab. Fama asbarum ala nar, maka kehidupan mereka itu ditimpakan kehidupan laksana kehidupan api neraka, ya. Jadi kalau tadi yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan Alkitab, menyembunyikan ayat-ayat Allah, kemudian yang menjual belikan ayat-ayat Allah itu bagi mereka itu laksana memakan, ya, bara api yang akan memusnahkan segala kehidupannya. Kemudian bagi mereka itu ketika ad-din ini ditegakkan, maka bagi mereka tidak ada bagian, tidak ada porsi, tidak ada kesempatan, ya. Kemudian bagi mereka juga tidak ada pengampunan, ya, tidak ada grasi, ya, tidak ada kesempatan. Bagi mereka itu ya kehidupan mereka itu ya azabun alim, ya. Kemudian istilah lain adalah orang-orang yang menjual al-huda, kemudian mereka lebih memilih kepada adolalah, kesesatan. Kemudian bagi mereka yang menjual al-maghfirah dan mereka lebih memilih kepada al-azab,
Fama asbarum al-nar. Silahkan mereka menikmati kehidupan an-nar, kehidupan jahanam, kehidupan api neraka. Dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina talafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Ya. Seperti itulah ya, Allah telah menurunkan Alkitab dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murninya, dengan seobjektif mungkin. Kemudian bagi mereka yang masih memperselisihkan tentang Alkitab ini, bagi mereka yang suka memperjualbelikan, bagi mereka yang suka menyembunyikan, bagi mereka yang suka hanya meributkan saja, ya, memperselisihkan saja, mendebatkan saja tentang Alkitab, ya, bukannya mendiskusikan dalam arti bermusyawarah untuk mencapai satu titik temu, untuk mencapai satu tujuan, untuk mencapai satu pandangan, tapi mereka itu mendebatkan saja. Yang penting saya pendapatnya lebih unggul, ya. Mereka pendapatnya salah, mereka pendapatnya salah dan sebagainya, merasa lebih menang sendiri. Ya, yang demikian itu lafi shiqaqin ba'id. Mereka itu penyimpangannya semakin jauh, kesesatannya semakin jauh. Jadi ketika wahyu Allah ini diturunkan, kita semua merujuk kepada ajaran Allah. Tidak perlu ada yang diperdebatkan. Kalaupun diperdebatkan, bukan hanya untuk menang-menangan, tapi untuk menemukan solusi, untuk bermusyawarah, untuk mencari kebenaran, bahwa inilah ajaran Allah. Ketika semuanya sudah merujuk kepada ajaran Allah, ajaran Allahnya satu-satunya rujukan yang kita jadikan pedoman, maka itulah yang harus kita pegang teguh. Jangan yang ini punya ilmu A, yang ini punya ilmu B, disanding-sandingkan, dibentur-benturkan, akhirnya perpecahan semakin meruncing, perpecahan semakin meluas, sehingga tujuan dakwah ini tidak tercapai, ya, sehingga adil ini tidak akan terwujud. Tapi manakala kita semuanya berpegang teguh kepada ajaran Allah, mungkin ketika dakwah ini diturunkan, kita ingat kisah Nabi bahwa Nabi Muhammad berdakwah ini di tanah Arab. Ketika itu orang Arab tidak menerima, orang Quraisy tidak menerima, karena tidak sesuai dengan budaya mereka, tidak sesuai dengan budaya Arab. Ingat, Al-Quran ini hakikatnya tidak sesuai dengan budaya Arab waktu itu. Ya, kenapa? Karena mereka hidupnya penuh dengan maksiat, hidupnya penuh dengan kezulumatan, hidupnya dengan kezaliman, kejahiliahan, ya, dengan ajaran klinik, dengan ajaran nenek moyang mereka. Tapi Nabi datang walaupun tidak diterima oleh kaumnya, walaupun tidak diterima oleh lingkungan masyarakatnya, oleh tradisinya saat itu, Nabi dakwah dengan penuh perjuangan sampai agama ini, sampai dakwah ini diterima oleh masyarakat luas. Demikian halnya mungkin saat ini yang kita alami. Ketika Al-Quran disampaikan, Al-Quran ini membicarakan yang hak, Al-Quran ini membicarakan tentang kebenaran, kalaupun kiri kanan kita banyak yang tidak suka, banyak yang tidak sesuai dengan budaya-budaya tradisi kita, ya memang hakikatnya seperti itu dulunya. Nabi pun juga ketika menyampaikan dakwah, tradisinya menolak, budayanya menolak. Tapi harus ditempuh dengan perjuangan yang sungguh-sungguh agar dakwah ini diterima dengan baik. Tentu kepada kita semua, bahwa kalau kita meyakini bahwa pedoman Allah ini yang hak, yang baik, yang benar, yang murni, maka mari alam pikiran kita curahkan sepenuhnya untuk mempelajari, mengkaji ajaran-ajaran Allah. Kalaupun nanti setelah kita menemukan ajaran Allah banyak benturan yang bersinggungan dengan budaya, tradisi dan sebagainya, tinggal pilih mau ikutin ajaran Allah atau mau ikuti budaya tradisi yang sudah diturunkan oleh leluhur-leluhur nenek kita. Ya, nah hadirin sekalian, mari kita meluruskan budaya kita, mari kita menjernihkan budaya kita, budaya tradisi yang sesuai dengan ajaran Allah, yang sesuai dengan dakwah Al-Quran ini. Hadirin sekalian, kalaupun banyak kekurangan, banyak kekeliruan dan sebagainya dari apa yang sudah kita sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, hanya kelemahan dan kekurangan kami. Kalaupun ada benarnya, itu hanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu silakan di like dan di share
media ini semoga menjadi bagian dari media dakwah kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.